Halo semua, berjumpa kembali di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel yang berjudul Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Chapter 5540 Ambisi Terungkap. Swiss. Tiba-tiba, Master dari Istana Suci Tujuh Alam melambaikan lengan bajunya, dan di dinding di salah satu ujung istana, denah Singhai kuno muncul. Selain itu, ada rute dari luar Laut Bintang Primordial ke bagian dalam Laut Bintang Primordial, dan akhirnya meluas ke tablet batu masuk Laut Bintang Primordial. Rute ini ditemukan oleh Chu Feng itu, dan dia membawa putra dan putrimu bersamanya. Apakah kamu masih ingat? Tanya Master-Master dari Istana Suci Tujuh Alam. Ingat. Tentu saja, Patriark dari klan Naga Totem ingat bahwa Long Chengyu dan Long Musi akhirnya mundur karena mereka tidak tahan kekuatan. Hanya saja meskipun Chu Feng mencapai akhir, dia tidak menemukan apapun. Orang tua itu mendengar bahwa Chu Feng yang menyelamatkan semua orang dalam formasi. Tiba-tiba, Master dari Istana Suci Tujuh Alam bertanya. Tanpa teman kecil Chu Feng, tidak ada junior yang masuk yang bisa keluar hidup-hidup. Patriark dari klan Naga Totem berkata. Ini bibit yang bagus, kata Master Istana Tujuh Alam. Dalam hal ini, Patriark dari Totem Dragon Clan tidak berbicara. Dia telah melihat bahwa Master dari Istana Suci Tujuh Alam sangat mengagumi Chu Feng. Tapi itu juga normal, Chu Feng adalah junior yang sangat berbakat. Seni bela diri dan keterampilan formasinya telah mencapai ketinggian yang sulit ditandingi oleh orang biasa. Selama Anda adalah orang normal, bagaimana mungkin Anda tidak menghargainya? Di masa lalu, Patriark dari klan Naga Totem mungkin telah menggunakan kesempatan untuk secara langsung merekomendasikan Chu Feng ke Master Istana dari Istana Suci Tujuh Alam. Tapi sekarang dia tidak ingin melakukan ini. Setelah menghela nafas sebentar, Master dari Seven Realm Saint Palace melanjutkan. Saya menemukan jalan ini sebelum junior bernama Chu Feng. Jalan ini, meskipun ada penindasan, tidak terbatas pada generasi muda. Dengan demikian, lelaki tua ini tidak hanya bisa masuk, tetapi juga menemukan rahasia di sana setelah melakukan perjalanan ke kedalaman. Rahasia ini terkait dengan formasi pemurnian yang hebat itu, Master dari Istana Suci Tujuh Alam berkata. Lalu, Patriark klan Naga Totem bertanya. Orang tua ini mengetahui bahwa akan ada perubahan di Singhai kuno di masa depan, dan sebuah gerbang akan muncul dalam perubahan itu, dan akan ada formasi di dalam gerbang yang perlu diselesaikan. Sejujurnya, pengingat kepada lelaki tua ini pada waktu itu adalah jika formasi dapat diselesaikan, Tian'er akan mendapat manfaat. Itulah mengapa lelaki tua ini meminta bantuanmu, tapi orang tua itu benar-benar tidak menyangka, itu adalah formasi pemurnian yang besar, kata Master dari Istana Suci Tujuh Alam. Maksudmu, kamu telah digunakan oleh orang lain? Tanya Patriark dari klan Naga Totem. Ya. Master dari Istana Suci Tujuh Alam mengangguk. Apakah itu keberadaan di dalam lautan bintang kuno? Patriark dari klan Naga Totem bertanya lagi. Itu pasti tidak dilakukan oleh orang-orang dari dunia seni bela diri yang luas. Orang tua itu berspekulasi bahwa orang yang berkomunikasi dengan orang tua itu pastilah keberadaan yang hidup di lautan bintang kuno itu. Keberadaannya adalah itu normal untuk ras yang tersisa dari zaman kuno untuk diteruskan, bukan? Tanya Master dari Seven Realm Saint Palace. Patriark klan Naga Totem tidak dapat menyangkal hal ini menurut pengalaman mereka dalam menjelajahi reruntuhan kuno, memang ada ras khusus yang belum pernah lahir di beberapa tempat yang telah diwariskan di balik pintu tertutup. Jika itu masalahnya, bukankah Tian'er Anda juga dalam bahaya? Tanya Patriark dari klan Naga Totem. Sesuatu pasti telah terjadi di Primordial Star Sea, tapi aku yakin Tian'er bisa mengatasinya. Jika dia tidak bisa, itu berarti dia pantas untuk dibunuh,
kata Master Istana Suci Tujuh Alam. Dengan sikap tersebut, dapat dikatakan bahwa dia sangat percaya diri dengan Jie Tian. Tapi bisa juga dikatakan bahwa dia tidak peduli dengan kematian Jie Tian. Istana Tuan Jie, bahkan jika apa yang Anda katakan itu benar. Tapi bagaimana dengan fakta bahwa Istana Suci Tujuh Alam Anda menyelamatkan klan Kilin bermata darah? Apa yang nenek moyang Anda lakukan? Anda tahu bahwa klan Naga Totem saya dan klan Kilin bermata darah dalam konflik, jadi mengapa Anda membiarkan junior klan saya masuk ke sana dengan binatang kecil dari klan Kilin bermata darah? Keluarga saya juga dibunuh oleh binatang kecil dari keluarga Kilin bermata darah itu. Bagaimana Anda menjelaskan ini sebagai teman? Jika kamu melakukannya, kenapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? Tapi dengan sengaja menyembunyikannya. Tanya Patriark dari klan Naga Totem. Patriark Naga Totem, lelaki tua ini memang memiliki niat egois. Jadi bukankah lelaki tua ini mengatakan bahwa jika kamu membantu lelaki tua ini menyelesaikan masalah ini, lelaki tua ini akan memberimu manfaat yang tak terduga. Manfaat ini akan terkait dengan klan Naga Totem Anda di masa depan, kata Kepala Istana Suci Tujuh Alam. Mendengar ini, Patriark dari klan Naga Totem merasa sedikit lega. Faktanya, dia juga tahu bahwa jika klan Naga Totem benar-benar berperang dengan Istana Suci Tujuh Alam, apalagi hasilnya, karena apapun hasilnya pasti akan menjadi kerugian besar. Pada saat itu, kekuatan lain pasti akan memanfaatkannya. Di zaman para dewa ini, di masa kritis seperti itu, memilih untuk berperang dengan Istana Suci Tujuh Alam sama saja dengan membunuh diri sendiri. Jadi dia mengatakan ini, tujuan utamanya hanya satu, sebagai ganti kompensasi. Selama Istana Suci Tujuh Alam dapat memberikan kompensasi yang cukup, klan Naga Totemnya dapat menanggung masalah ini. Nyatanya, Patriark dari klan Naga Totem bersedia membantu, bukan karena persahabatan apapun. Kekuatan-kekuatan ini, mereka hanya bisa bekerja sama, dan tidak ada persahabatan sejati. Apa yang dia lakukan adalah apa yang dikatakan oleh Master dari Istana Suci Tujuh Alam tentang manfaat yang terkait dengan masa depan klan Naga Totemnya. Meskipun Tuan dari Istana Suci Tujuh Alam tidak mengatakan dengan jelas manfaat macam apa itu. Tetapi Patriark dari klan Naga Totem tahu bahwa manfaat terbesar dari ramalan di zaman para dewa mereka diperoleh oleh penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Bahkan dia telah melihat ramalan itu, manfaat yang akan diterima oleh Master Istana Suci Tujuh Alam pasti lebih luar biasa. Dan pada saat ini, Master Istana dari Istana Suci Tujuh Alam berbicara lagi. Tepat ketika dia membuka mulutnya, Patriark dari klan Naga Totem merasa seolah-olah dia ditekan oleh gunung yang tak terlihat. Pikiran sedikit linglung, tetapi hati sangat tertekan. Dalam situasi saat ini, dunia seni bela diri yang luas membutuhkan master sejati, bersedia untuk merekrut klan Naga Totem Anda di bawah komandonya. Mulai sekarang, klan Naga Totem akan berada di bawah perlindungan Istana Suci Tujuh Alam saya. Klan Naga Totem akan dilestarikan. Tentu saja, dengan otoritas Patriark Totem Anda, kemampuan ini pasti akan menjadi tangan kanan orang tua ini. Patriark di dunia seni bela diri yang luas ini secara alami akan lebih rendah dari satu orang dan di atas semua makhluk hidup. Master Istana Suci Tujuh Alam memandang Patriark dari klan Naga Totem dengan senyum di wajahnya, yang cukup ramah. Tapi melihat penguasa Istana Suci Tujuh Alam yang ramah, Patriark dari klan Naga Totem tidak hanya tidak memiliki kasih sayang sedikit pun, tetapi juga dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Karena pada saat ini, ambisi Master dari Istana Suci Tujuh Alam telah terungkap tanpa ada yang disembunyikan. Dan klan Naga Totemnya tampaknya telah menjadi target pertama yang ingin dicaplok oleh Istana Suci Tujuh Alam. Dan cerita pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.